Oke, silakan Andini. Selamat malam kepada kita semua. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik. Baik, Bapak. Pak. Oke, mungkin masih banyak yang belum join ya. Kita masih ada 13 orang. Ada 12 orang. Saya ada 2 di sini. Nah, semua sudah pada nonton kan ya? Siap sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kira-kira tanggapannya lah dulu. Bagaimana tentang film tersebut? Ada nggak pelajaran yang disampaikan atau pesan moral atau pesan yang disampaikan dari film tersebut? Arianti bagaimana? Mohon izin Bapak, kalau Oke. saya sendiri awalnya sebelum lihat Tugas, saya kira yang bakal disorot itu tentang hak asasi manusia karena melihat banyak sekali pembunuhan di sana. Tapi ternyata ketika saya kenapa Pak? Ya, lanjut. Ya, ketika saya lihat Tugas, ternyata yang harus disorot itu loyalitas terhadap tanah air dan juga para pemimpin mereka. Nah, pas saya tonton luar biasa loyalitas dari mereka yang mulai mau mengorbankan waktu mereka, jam tidur mereka, bahkan keluarga mereka sampai nyawa mereka itu sangat luar biasa. Kemudian itu film kan keluaran dari Universal Studio dan memang tidak pernah diragukan lagi ya Pak kalau film dari Universal Studio tuh luar biasa. Dan film itu juga diangkat dari kisah nyata dari kisah di Jepang juga. Jadi itu sekalian belajar sejarah juga, Pak. Gitu. Oke, jadi di sana mungkin yang pertama kali dilihat tadi oleh teman kita banyak pelanggaran HAM katanya di sana ya. Itu kan pas tegaknya hukum atau konstitusi yang ada di daerah tersebut seperti itu masih pemerintahannya masih bersifat monarki seperti itu, kerajaan kan begitu kan. Nah, di sana ada nilai-nilai kebangsaan dan poin-poin penting yang dapat kita jadikan pelajaran di sana. Oke, kalau Maria bagaimana tanggapannya Maria? Maria Ulfa. Ya Pak, tanggapan saya itu waktu awal-awal nonton film itu, nah saya kira itu kan apa sih dari Cina, soalnya waktu itu saya pernah juga nonton film yang ceritanya hampir mirip sama yang Ronin 47 ini Pak. Nah lalu setelah nonton itu sama seperti yang dikatakan Mbak Rianti tadi mengenai pengorbanannya itu totalitas gitu ya Pak. Terus yang jadi apa sih yang paling menarik itu menurut saya yang ada patung apa itu patung Buddhis atau apa itu Pak yang pokoknya waktu mau ambil pedang itu, nah itu yang paling apa sih yang paling menarik perhatian saya gitu Pak. Oke. Kalau Tovan bagaimana tanggapannya? Ya, kalau dari saya nilai-nilai yang diambil dari film itu kemarin saya nulis ya Pak. Kenapa? Menjunjung tinggi toleransi Pak. Oke. Toleransinya sangat tinggi. Terus apa lagi poinnya Tovan?
udah sih Pak. Menegakkan kebenaran. Oke, Siti Fatimah. Iya Pak, gimana? Sudah nonton kan pastinya ya? Ya, sudah Pak. Jadi Oke, kalau oke. Pesan menurut apa Siti Fatimah yang Ya. didapat? Kalau menurut saya film ini itu menarik karena menurut saya ada beberapa bagian. Pertama, di mana dia terlantar yang tidak tahu apa-apa Ini dulu, dunia kita manusia. ini dulu, pen dulu. Di kelas ini atau di sini siapa yang sudah pernah menonton sebelumnya? Cuman sekilas saja sih Pak, saya nggak menonton full. Sebelum kelas ini ya Pak, hanya Oh, gitu. kayak ada review gitu loh di YouTube. Sebelum saya, gitu. ya pernah sekilas gitu Pak. Oke. Terus lanjutkan, Siti Fatimah, silakan. Selanjutnya itu terus dia bertemu di kayak dunia manusia, terus gimana loyalitasnya, dia maksudnya berani menerjang. Gimana di sini kejujuran, keberanian itu sangat dihargai di film ini. Gitu. Dia berani mengorbankan nyawanya. Bahkan ketika dia istilahnya disingkirkan dari istana pun dia itu tetap ingin apa ya Pak, mempertahankan negaranya gitu loh, dinastinya itu dengan cara yaitu mengatur strategi meskipun dia pada akhirnya dihukum mati dan dia tetap menerimanya dengan ikhlas menurut saya. Bagus sih. Walaupun dia sebenarnya bukan warga negara situ kan, artinya warga negara asing lah katanya. Iya, Itu keturunan asing yang diadopsi oleh petinggi daerah di sana kan begitu. Oke, mungkin itu prolog atau intro dari saya tentang bedah film ini. Mungkin selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Habil Christian Tarigan. Nah, beliau ini sahabat saya ini juga aktivis pemuda yang hari ini berada di Riau juga. Nah, jadi dia juga sudah menonton film ini. Kita akan ulas bersama-sama dengan dia tentang bagaimana pesan-pesan moral yang ada di film 47 orang Ronin tersebut seperti itu. Nah, di sini beliau sudah hadir. Masih kelap-kelip ya Pak Habil ya? Iya, ini kenapa kelap-kelip ya? Ntar ya. Oke. Sudah ya? Jelas ya, Pak Abdul ya? Oke, sudah Pak Habil. Nah, mungkin kita akan diskusi bareng gitu ya. Di sini ada Pak Habil Christian Tarigan. Dia ini saya pikir kenapa saya undang juga karena saya tahu profil beliau ini datang dari sebuah keluarga yang beragam juga seperti itu. Dia ini tinggal di Riau dari suku Batak. Makanya ada itu namanya Tarigan. Karo. Sorry. Dari suku Karo. Dari latar belakang agama orang tua yang berbeda juga. Nah, artinya ada keberagaman keagamaan di keluarga dia besar, dia dilahirkan dari ibu seorang Muslim, bapak Muslim, keluarga Kristen. Begitu Pak Abil ya? Ya, betul. Dia beragama Muslim tapi namanya Kristen. Nah, banyak pesan-pesan mungkin yang bisa aneh ya, yang disampaikan oleh Pak Habil ini. Mungkin silakan Pak Habil, silakan di. Oke, baik Pak Afdol. Mungkin saya mulai dengan
salam dulu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mahasiswa semua ya Pak Abdul ya? Iya, silakan perkenalkan, santai mengalir aja Pak Abel. Silakan ditanya. Iya. Kita bukan di dalam kelas formal belajar apa enggak, tapi kita diskusi mengulas Diskusi aja ya. Oke. Oke, perkenalkan saya Bill Christian Tarigan. Saya 28 tahun, sekarang bekerja di Dumai sebagai karyawan swasta di salah satu pabrik lah ya, PT bisa dibilang. Pengantar tadi yang disampaikan oleh Pak Afdol ya, mengenai latar belakang saya, mungkin udah pada dengar ya tadi ya. Jadi ya saya memang berasal dari Medan asalnya. Keluarga itu asalnya dari Medan, kebetulan orang tua merantau ke Dumai sewaktu awal-awal berkarir lah. Jadi untuk lahir saya di Medan, tapi saya besarnya di Riau. Nah, berbicara mengenai ini, topiknya film apa ya, Pak Afdol ya? 47 Ronin itu ya? Kita mengulas 47 Ronin yang bertema tentang nasionalisme dan bagaimana peran keberagaman di pesan-pesan keberagaman yang ada di film tersebut dan nasionalisme yang ada, seperti itu Pak. Oke. Jadi udah mungkin terakhir saya nonton tuh waktu kuliah ya. Itu pun mungkin Pak Abdul tahu lah ya. Untuk ceritanya sedikit-sedikit saya masih ingat. Cuman untuk beberapa kaitannya ya dengan nasionalisme ya, untuk prinsip nasionalisme dan keberagaman budaya, ras, suku. Ya dari awal film ini udah nonton semua kan ya, kawan-kawan dari apa nih, mahasiswa nih? Pertukaran mahasiswa Nusantara, pertukaran. Pak. Oh, udah berbagai daerah juga ya, bukan dari kampusnya Pak Abdul aja ya? Bukan, ini dari asalnya dari Semarang ada, dari Purwakarta. Oke, salam kenal ya semuanya ya. Dari Malang, terus oh iya, dari Jawa ada ya? Enggak, semuanya dari Pulau Jawa. Oh, dari Jawa semua. Oke. Dari Lampung nggak ada. Ini istri saya nanya, dari Lampung ada nggak? Nggak ada, dari Pulau Jawa semua. Oke, balik ke film itu ya. Film itu menurut saya sangat menarik. Karena waktu saya tonton, banyak nilai-nilai yang bisa kita dapat ya dari film tersebut. Yang pertama itu rasa persatuan ya. Karena seperti tadi yang sudah disampaikan, si tokoh utamanya ini kalau nggak salah Kai ya namanya ya. Dia kan juga bukan berasal dari ras yang sama dengan mayoritas ataupun ya tempat di mana cerita ini dimulai kan. Waktu itu kan ini berada di Jepang ya. Sementara si pemeran utama kita ini itu dia berasal mungkin dari Eropa sana yang dibawa oleh pelaut ataupun mungkin diasuh lah, diadopsi sama orang setempat. Jadi tentu dari awal dia sudah mendapatkan bimbingan, didikan, kebudayaan juga yang harusnya berbeda dengan warna kulit yang dia punya, bentuk wajah yang dia punya, dan kultur yang harusnya dia punya gitu. Jadi orang mungkin dari perspektif orang Jepang ini orang asing nih gitu. Cuma dalam kenyataannya dia bisa berbahasa Jepang, dia berbudaya Jepang, dia bersikap layaknya orang Jepang. Jadi rasa budaya yang melekat di diri dia itu sudah mendarah daging lah dari dia lahir. Kemudian
dari intinya budaya ini kan nggak apa ya, nggak monoton gitu. Jadi orang yang bukan berasal dari Jepang saja, ketika dia besar di Jepang, dia pastinya dia akan terikat dengan budaya yang ada di Jepang ya. Dalam perumpamaan yang dibilang Pak Abdul tadi ke saya, ya saya bukan berasal dari sini, bukan berasal dari Riau, saya asalnya dari Medan. Suku orang tua saya itu suku yang asalnya dari Medan. Tapi ketika saya besar, saya mengenyam pendidikan di Riau, sampai saya besar di Riau, ya tentu budaya-budaya orang Melayu yang saya pelajari, yang saya dapatkan di sini gitu. Tuturnya, cara bergaulnya, cara bahasanya gitu. Itu yang jadi apa ya, menarik bagi saya. Nah, dari film tersebut juga kita bisa petik ya rasa nasionalisme kalau saya pikir, karena dia ini kan membela ya dari zamannya apa ya, kekaisaran ya waktu itu Jepang. Jadi dia membela siapa ya, apa namanya, gubernur ya kalau kita bilang ya, pemilik wilayah ya gitu, yang mereka punya pada waktu itu. Kebetulan si tuannya ini, si pemilik wilayahnya ini ataupun sultannya lah waktu itu difitnah kan begitu, difitnah, dia menyerang pemimpin dari daerah lain, dan itu diketahui oleh si pengikutnya gitu, si pemeran utama kita ini dan teman-temannya. Jadi dari situ kita bisa nilai ya, junjung tinggi nilai rasa nasionalisme kita untuk daerah kita, mempertahankan wilayah kita, dan juga yang saya tangkap juga salah satunya itu ya tadi, kejujuran dan juga tanggung jawab gitu. Ketika pengorbanan si 47 Ronin ini yang lepas dari situ ceritanya, ininya kan sudah apalah ya, sudah dikorbankan lah ya si apanya, si sultannya ini kan jadi mengorbankan diri gitu kan. Artinya 47 orang ini sudah tidak bertuan lagi gitu, sudah tidak punya pemimpin lagi gitu. Cuma mereka masih berpegang teguh bahwasanya keyakinan mereka itu utuh, biarpun dari latar belakang yang berbeda-beda, mereka masih punya satu tujuan yang sama gitu. Dan ketika pun mereka selesaikan apa ya, kudeta lah ya kita bisa bilang, kita mengembalikan kejayaan si ini tadi, wilayah mereka lagi, mereka juga punya rasa jujur dan tanggung jawab kan untuk konsekuensi yang sudah mereka lakukan gitu, yang menyerang si pihak yang antagonis lah ya, yang jahat di sini dalam hal ini, si sultan yang satu lagi ya, yang berbuat curang ini gitu. Jadi ya nilai-nilai yang seperti itu tuh penting untuk kita selami sebagai ya kaum muda kan, biarpun dari sepenggal cerita film yang hanya paling 1 atau 2 jam ya, cuma ada banyak yang bisa kita tarik dari sepenggal kisah yang berasal dari negeri luar, negeri seberang gitu. Jadi ya saya yakin dari segi kitanya sendiri sebagai warga ya, sebagai pemuda di Indonesia, ya tetap junjung tinggi juga untuk nasionalisme, untuk budaya, biarpun budaya kita berbeda-beda, kita berasal dari suku, bahasa, apa namanya, adat yang berbeda-beda ya, tapi
tetap kita punya satu tujuan yang sama, kita menjaga keutuhan nasionalisme kita menjaga apa namanya, pereratan antar suku budaya itu gitu. Dan ya itu tadi nilai jujur dan tanggung jawab yang sudah pastinya kita dapat mulai dari pendidikan yang awal dulu sampai sekarang. Ya, mungkin bisa ditanggapi kalau misalnya ada yang kurang. Sekilas mungkin dari saya seperti itu. Oke. Gimana Pak Afdol? Saya pikir penjabaran yang bagus oleh Bapak Habil. Saya pikir saya juga sebenarnya posisinya sudah lama juga tidak menonton, saya bahkan baru merefresh mengingat itu kembali. Iya. Nah begitu. Nah jadi kira-kira saya ingin lemparkan kepada kawan-kawan mahasiswa lah ya. Dari tadi kita berbicara tentang segi positifnya dari film tersebut. Mungkin ada yang bisa menyampaikan apa hal-hal yang kurang baiknya dari film tersebut begitu. Anwar, silakan. Ada yang bisa diingat oleh Anwar setelah nonton filmnya? Paling saya mau tanya Pak, boleh nggak Pak? Oke, silakan. Saya mau bertanya ini nih Pak. Di adegan terakhir itu kan Anwar dari Universitas Pancasila ya? Iya, betul Pak. Pancasila Jakarta Selatan. Oke, silakan. Saya mau tanya nih Pak, di adegan terakhir itu kan ke-47 Ronin itu kan harus dibunuh karena melanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh Shogun itu kan Pak ya. Nah, ya, tapi padahal pelanggaran yang dilakukan itu nggak murni kesalahan dari mereka gitu Pak. Memang sih mereka melanggar karena tidak boleh melakukan balas dendam. Kalau balas dendam nanti bakal untung kematian. Tapi balas dendam itu kan enggak ada tujuan tertentu gitu. Karena ada kematian dari Asano-nya yang melawan mereka itu banyak kejanggalan kematiannya gitu Pak. Dan yang saya tanyakan jika dibandingkan dengan hukum yang sekarang gitu ya, misalkan ya Pak, itu selaras nggak sih Pak? Perbandingan nilai moral itu begitu ya? Iya Pak. Jadi semisal ada hukum, terus kemudian ada pelanggaran, ya harus fokus di satu titik itu, salah hukum. Atau boleh misalkan mereka melanggar kesalahan dan hukumnya harus dihukum gitu Pak. Tapi melihat ada faktor-faktor yang sekiranya dilihat, oh kayaknya ini ada unsur kasihan atau unsur apa gitu Pak. Sekiranya lebih baik yang mana gitu Pak. Oke, mungkin ada yang bisa ditanggapi Pak Habil? Oke, menarik ya pertanyaannya. Komparasi antara mungkin ya itu kan kejadian yang ada di Kekaisaran Jepang ya waktu itu gitu. Karena waktu di kejadian itu kan dasarnya peraturan yang ada di Jepang waktu itu, di zaman Kekaisaran waktu itu memang mutlak ketika ada pemberontakan ataupun kudeta yang dalam hal ini kita sebutkan tadi, ya mereka sudah tidak ada apalagi ya toleransi lagi di hukumnya gitu. Jadi dari awal pun si 47 Ronin ini sudah mengetahui konsekuensi mereka. Oh, mereka pasti harakiri ya. Udah pasti mereka akan melakukan harakiri ke seluruhnya gitu. Beda dengan mungkin konsep hukum yang sekarang yang ada di Indonesia, pastinya namanya kita lebih tidak kearifan lokalnya tidak, Pak. Gimana Pak? Itu kalau ke kita mungkin kearifan lokal yang lokalnya ya jadi pertimbangan dengan hukum kita, karena kan kita nggak menganut saklek si hukum Jepang gitu kan. Kita tidak, biarpun kita
waktu itu sempat dijajah Jepang gitu kan, tapi kita tidak adopsi mereka mentah-mentah gitu, tapi kita masukkan nilai luhur budaya di masyarakat kita. Tentu banyak pertimbangan, ada nilai-nilai yang toleransi yang seperti Anwar sampaikan tadi, itu jadi dasar-dasar pertimbangan bahwasanya mungkin satu kesalahan ini punya berbagai perspektif untuk bagaimana kita memandang si kesalahan tadi gitu. Mungkin di waktu lampau di cerita film ini itu tidak ada toleransi gitu, itu tidak ada, kalau kita bilang tidak ada pembelaan yang bisa dilakukan gitu untuk kesalahan itu gitu. Nah, gitu kurang lebih. Oke, ada tanggapan lain atau yang diulas? Iya, Pak, saya kasih, mau Pak. menanggapi. Oke, silakan Siti Fatimah. Ya. Oke, baik Pak. Kalau dari film ini, ketika si Kei ini kan dihukum sama 47 samurai ini, meskipun dia melakukan sebuah perlawanan, tapi dengan tujuan baik untuk melindungi negaranya. Menurut saya hukum yang ada di Jepang itu mirip dengan hukum adat gitu, dimana meskipun dikatakan meskipun dia melakukan kesalahan entah itu dari keluarganya atau tidak, itu tetap berlaku hukumnya, tidak ada pilih-pilih gitu loh Pak istilahnya. Contoh hukum adatnya? Atau di tempat Siti Fatimah boleh nggak apa-apa bisa. Contohnya hukum adatnya apa begitu? Kalau di sini dulu pernah ada sih Pak ya, dulu hukum adat ketika kayak melakukan sebuah pelanggaran gitu di rumah, pasti dia itu seperti apa ya bahasanya Indonesianya itu? Saya lupa. Intinya ada beberapa tokoh gitu Pak yang memutuskan bagaimana lebih baiknya seperti itu. Oke, mungkin saya ada studi kasus yang mungkin lebih real kali ya. Nah, ini terkait dengan kebudayaan yang ada di Riau. Terutama seperti yang pernah saya sampaikan, di Riau itu ada 2 suku asli Riau seperti itu ya. Ada Proto Melayunya, suku orang Ocu gitu kan di Riau Daratan, dan ada Melayu mudanya itu orang-orang Melayu gitu ya. Dia berada di di daerah pesisir Riau seperti itu. Riau kan ada daratan, ada pesisir, ada kepulauan. Nah, hari ini kan yang sudah mekar sendiri kan Kepulauan Riau. Nah, jadi kalau di orang suku Ocu itu yang dekat atau yang kebudayaannya bersumber dari Muara Takus. Nah, jadi mereka itu kalau orang Batak kan sukunya turun daripada bapaknya gitu kan ya. Ya. Dari alur laki-laki kan begitu. Nah, kalau orang Minang atau orang Ocu itu sukunya dibawa oleh ibu begitu. Jadi alurnya turun ke ibu begitu. Kalau marga, kalau orang Karo contohnya Bapak Habil ini bapaknya Tarigan, dia Tarigan gitu. Berbeda mungkin dengan saya. Saya orang Ocu. Suku saya namanya Domo. Domo itu diwariskan dari ibu saya, bukan dari bapak saya begitu. Nah, jadi ada kearifan lokal juga yang ada di daerah nama kabupatennya Kampar ya. Nah, di sana itu tidak boleh nikah dengan satu marga atau satu suku begitu. Nah, jika itu dilakukan, maka dia harus bersedia, pasangan tersebut harus bersedia pindah ke ke luar wilayah adat daerah Ocu tersebut begitu. Artinya dia pasangan tersebut beserta keluarganya itu dikucilkan begitu. Tapi menurut norma, apalagi kondisi kehidupan kita modern hari ini, itu salah? Tentu tidak. Ya begitu.
Itu salah? Tentu tidak. Secara agama yang hari ini mayoritas orang Ocu atau orang Riau itu pegang kan Muslim kan ya, Islam. Itu juga bertentangan? Tidak juga. Tetapi itulah nilai yang diwariskan oleh leluhur daerah yang dipegang oleh masyarakat adat yang ada, begitu. Nah, tentu pastinya di tempat-tempat kalian pastinya saya pikir juga ada hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang mengikat secara kontekstual, secara secara kehidupan sosial yang mengikat seperti itu. Nah, sama juga dengan itu tadi, kenapa dia harus tetap dihukum padahal itu ada nilai kebenaran, walaupun nilai kebenaran di situ saya pikir tidak mutlak ya. Artinya kita juga sama-sama sepakat sih, kebenarannya mungkin lebih besar, tapi kan nilai atau kearifan lokal yang dijalankan oleh si shogunnya adalah tetap menghukum supaya menghilangkan balas dendam di generasi selanjutnya, begitu kan ya. Mungkin ada lagi yang ingin mengulas, menanggapi? Oke. Ini yang raise hand tadi, Andini. Oh, yang Firdaus. Oke, Arianti, sorry. Silakan Arianti. Apa suara saya terdengar? Terdengar Arianti. Iya. Izin menanggapi terkait pertanyaan Anwar tadi, Pak, yang katanya kenapa mereka benar tapi mereka tetap dihukum gitu. Nah, setahu saya di Jepang itu orang-orang yang sudah dipandang salah melanggar hukuman, mereka akan lebih terhormat itu ketika mereka mati daripada mereka hidup, karena mereka hidup pun akan dicela oleh orang-orang di sekitar mereka. Jadi mereka lebih baik mati daripada dipandang negatif oleh orang lain. Seperti itu. Menurut saya sih seperti itu. Kenapa mereka pasrah gitu? Pasti ketuanya kan disuruh bunuh diri sendiri. Nah, mereka lebih baik mati daripada mereka dianggap salah sama orang lain. Artinya Arianti ada ada marwah walaupun di sana ada kematian juga sebagai resiko, ya kan? Arianti pernah ke Jepang nggak? Enggak sih Pak, cuma saya suka cari-cari ini culture-nya. Saya suka sama culture-nya Jepang. Oke. Nah, artinya mungkin Arianti punya referensi lain kali ya. Nah, oke, yang lain ada yang ingin menanggapi? Mahda? Belum ada, Pak. Oke. Margi, mana Margi? Hadir, Pak. Oke. Margi, bisa di-on-kan kameranya? Baik, Pak. Perasaan saya belum pernah melihat wajahnya Margi begitu. Oh, betul dia. Maaf, Pak, maaf. Oke, gimana Margi? Tanggapan udah nonton filmnya? Belum, Pak, masih ujungnya saja saya jadi kena spoiler rasanya. Oh, begitu. Berarti belum nonton berarti ya Margi ya? Iya, Pak. Kalau spoilernya Saya udah nonton nambahkan- berarti masih udah ada beberapa intinya lah yang dia dapat ya. Iya, Pak. Intinya Nah, kayaknya oke. filmnya tadi itu intinya orang asing yang di tengah budaya Jepang gitu ya. Oke. Margi dari mana Margi? Bahkan apa, Pak? Kamu kampus di mana? Saya dari Malang, Pak. Oke, lanjut. Apa tadi yang mau disampaikan? Nambahkan yang tadi budaya turun dari ibu namanya matrilineal gitu. Oh, Pak. matrilineal. Saya sendiri lupa ya kan. Oke. Ya, Pak. Makasih. Oke. Risnanda mungkin?
Oke, apa yang udah Risnanda saksikan atau pesan yang bisa Risnanda gali dari film tersebut, Risnanda? Kecil suara yang Risnanda ya. Halo. Oke, mungkin kita ini Halo. dulu. Oke, udah bagus. Udah jelas. Oke. Andini, apa tanggapannya tentang film ini, Andini? Ya, suara saya jelas ya, Pak ya? Oke, jelas, Andini. Jelas. Menurut saya sih sama kayak yang lainnya, kayak Arianti dan sebagainya. Terus gimana ya Pak ya, kan kalau misalnya kita sebagai orang asing ya, terus kita datang di suatu daerah, mungkin pikir kita kayak, apa sih, kita tuh di sini ya, ngapain kita punya effort di sini? Tapi mungkin karena si pemeran utamanya, saya lupa namanya, pemeran utamanya ini punya jiwa nasionalis yang kuat di Jepang ini, dia jadi kayak berusaha untuk menjaga wilayahnya, padahal kan dia kan orang asing ya, dan ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin kalau kita kayak apa sih, nggak usah lah, kita kan di sini cuma pendatang, kita bukan orang sini ya, ngapain kita jagain tempat ini. Tapi ya si pemeran utamanya ini salut sih saya, dia kan orang asing ya, gitu. Orang lebih sih itu bisa Pak. Itu yang mungkin kita tidak lihat dari mungkin para pendatang di negeri ini, mungkin begitu ya. Iya Pak, betul kayak gitu. Atau di daerah setempat itu mungkin bagi pendatang mungkin dari daerah A ke daerah B gitu, mungkin ketika dia ke sana mungkin kurang rasa rasa memiliki atau rasa menghargai, karena bukan merasa daerah dia seperti Daerah itu. asalnya, iya. Oke, ada yang tanyakan lagi ke Pak Habil lah mungkin. Oke, Arianti. Iya Pak, izin menanggapi Bapak terkait tadi, mungkin Bapak dan teman-teman semua lebih menangkap bahwa Kai ini membela tanah airnya ya Pak. Tapi kalau saya sendiri berpendapat Kai membela tanah airnya itu atas dasar karena dia mencintai si putri dari kerajaan tersebut gitu Pak. Jadi bukan atas dasar karena dia mencintai tanah air dia gitu Bapak. Oke. Ada fit yang menarik dari Arianti. Menarik nih. Kira-kira bagaimana Anwar? Menurut kamu? Ada benernya juga sih, Pak. Oke. Iya, jadi motivasi terbesar, Pak. Kira-kira ini faktor utama bukan nih? Mungkin bisa jadi faktor utama, Pak. Iya. Karena dia dari kecil kan, terus sampai bahkan barang peninggalannya juga disimpan kan, yang manik-manik atau apa itu ya. Kita sampai disimpan sama dia. Udah ada rasa gitu, Pak. Mungkin itu salah satu ini motivasinya juga. Mungkin ada tanggapan lain dari yang lain? Tapi ini sekedar membuka wacana berpikir kita saja ya. Karena ada kepentingan pribadi di dalam
misi nasionalisme yang dibawa kepentingan oleh nasional ya, kepentingan ya, pribadi di atas kepentingan nasional gitu. artinya itu include gitu ya. Nah, coba kita bayangkan bagaimana seorang Soekarno yang mempunyai berapa belas istri begitu. Artinya dia juga tetap dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Nah, begitu. Artinya dia justru dapat istri yang banyak, dapat cantik begitu. Dan dari berbagai negara ya Pak Abdul ya. Ya. Mulai dari Indonesia sampai yang bule, sampai yang Jepang kan begitu. Artinya ya itu tadi mungkin ada kepentingan pribadi juga di sana, cuman ya terlepas dari itu ada hal-hal yang perlu menjadi framing kita dalam memikir cara berpikir melihat sebuah case yang ada ini begitu. Mungkin banyak sejarah-sejarah pemimpin besar dunia ya juga seperti itu begitu. Mungkin karena ketokohan dia itu yang menjadi magnet tersendiri, saya pikir. Karena ketokohan dialah yang menjadi magnet tersendiri. Perempuan mana yang nggak mau dengan seorang ksatria? Perempuan mana yang nggak mau dengan seorang raja, ya kan? Bahkan rajanya nggak nyari pun perempuannya datang begitu. Oke, mungkin ada tanggapan? Silakan. Itu lebih ke ini sih ya, kalau kisah romantisnya yang dihadirkan di film ini tuh menurut saya mungkin ya namanya film ya, pastinya dia menarik untuk viewers gitu kan, tidak hanya bercerita monolog tentang si kerajaan, bagaimana pembelaan tanah air, bagaimana kesetiaan si pengawal ini gitu. Cuma harus ada bumbu-bumbu yang membuat itu semua menarik untuk ditonton. Nah, jadi ya bisa jadi itu faktor, tapi pastinya itu faktor pelengkap lah, karena sejatinya yang saya baca ya ini kisah nyata, tapi untuk kisah asmara dan lain-lainnya itu tidak ada di dalamnya gitu. Oke. Ada tanggapan lain dari kawan-kawan yang lain? Saya, Bapak. Oke, Husnul. Iya, maaf Pak, karena saya tidak bisa on cam, saya sedang di luar soalnya ini lagi ada acara kampus. Jadi kalau dari film itu secara garis besar saya lebih itu sih Pak, bertanya-tanya di bagian pemikiran ya Pak ya, karena kan itu salah satunya kan menjelaskan tentang nasionalisme juga ya Pak. Nah, saya lebih memikirkannya begini, mengapa nasionalisme itu harus difokuskan kepada kesetiaan terhadap kaisar, terhadap majikannya si Kai itu tadi. Nah, padahal hal itu bisa menyebabkan pengkultusan tokoh atau pendewaan tokoh tertentu seperti itu, yang nanti jatuhnya itu malah bisa menjadi chauvinisme, bukan lagi nasionalisme seperti itu Pak. Misal nanti jadinya malah seperti Nazi yang terlalu mendewakan Adolf Hitler, atau adanya Stalinisme di Rusia seperti itu Pak. Oke. Ada lagi? Husnul? Mungkin fit yang bagus dari Husnul. Sudah sih Pak, dari saya itu. Mungkin kita perlu itu juga ya. Cara pandang kita melihat masalah ya. Nah, Husnul melihat dari konteks yang berbeda. Jangan sampai nasionalisme membuat kita fanatis begitu Husnul ya. Fanatik terhadap sesuatu pemahaman atau pemikiran pribadi yang dikultuskan kepada seseorang, mungkin begitu ya. Nah, di satu sisi
mungkin saya melihatnya begini, kalau saya analogikan itu sama bagaimana konsep kita berhemat dan pelit begitu. Nah, berhemat dan pelit itu kalau menurut saya itu adalah sebuah yang sama tapi dalam proporsi yang berbeda. Tentu nasionalisme itu juga seperti itu. Dia akan berbanding lurus dengan fanatisme. Nah, apalagi kondisi hari ini kita bernegara. Kalau saya lihat ya, hari ini itu yang yang dibangga-banggakan secara ideologi itu apa kalau bisa kawan-kawan lihat? Pancasila kan? Ya. Seolah-olah seseorang yang mungkin yang berseberangan pemikiran mungkin dianggap tidak Pancasila kan begitu. Padahal itu adalah Pancasila versinya siapa kan begitu. Versinya si Anu, karena dari masa ke masa dari sejarah Republik ini mereka selalu membuat pertentangan ideologi dengan mungkin dengan lawan politik mereka seperti itu. Nah, betul kata Husnul tadi, ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi, kita beri sekat bagaimana kita menanggapi tentang konsep bernegara atau nasionalisme, dan juga tentang bagaimana kita menanggapi pengkultusan pemikiran kita pada sebuah ideologi yang ada begitu. Bagaimana kalau menurut Pak Habil? Ya, betul sekali ya kalau berbicara tentang nasionalisme kan, jangan sampai kebablasan juga gitu, jangan sampai pandangan kita terhadap dalam hal ini pemimpin tuh jadi patokan, jadi idola, tapi ya jangan sampai juga berlebihan kan, karena kita harus banyak yang mesti dipertimbangkan dalam Tidak informasi, maaf menyela Pak Abil ya. Kalau menurut KBBI itu nasionalisme adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nah, bukan pemimpinnya kan gitu. Bukan pemimpin itu adalah cerminan ya dari bagaimana kita semua bernegara gitu. Jadi bukan ke sosoknya, tetapi bagaimana cara kita mencintai negeri kita gitu, negara kita sendiri gitu secara keseluruhan. Jadi tidak hanya satu aspek, tapi ya semuanya kita mesti ambil dari situ. Oke. Ada pandangan lain lagi? Siti Fatimah? Cukup, Pak. Oke, Arianti? Wilda mungkin ini, saya belum pernah dengar suara Wilda. Iya, Bapak. Oke. Sudah nonton nggak Wilda? Alhamdulillah sudah, Bapak. Oke. Apa pesan atau pelajaran yang bisa Wilda tangkap atau perspektif Wilda sendiri dari film tersebut? Silakan. Oke. Mungkin tadi kalau perspektif yang baik-baiknya itu udah disampaikan juga sama yang lain, udah terwakilkan. Cuma Wilda mau juga menyampaikan beberapa kekurangan dari film ini menurut Wilda sendiri gitu. Oke, silakan. Yang Wilda juga kan sempat lihat ya Pak ya, poster filmnya itu sendiri gitu. Kadang kan ini tuh temanya mengenai kesetiaan sama kehormatan suatu kerajaan gitu, tapi udah tuh melihat film ini tuh kurang setuju kalau misalkan dihubungkan dengan terlalu fantasi gitu kan. Di film ini juga ada genre fantasinya gitu, kayak misalkan ya monster yang ada di hutan, terus karakter yang mirip-mirip tengkorak yang bertato banyak itu gitu. Tapi di film ini tuh masih kurang ditonjolkan gitu. Jadi menurut Wilda film ini akan lebih baik jika lebih berfokus pada kerajaannya tradisional di Jepangnya bagaimana tanpa mencampuri dengan fantasi-fantasinya gitu. Menurut Wilda seperti itu. Lalu setelah melihat posternya juga, di posternya itu ada gambar
yang karakter yang bernama Kai, tetapi menurut Wilda di sini itu yang paling dominan cocok menjadi pemeran utama itu ya Oishi itu, anaknya dari tuan yang rajanya itu gitu, anaknya itu yang Oishi yang lebih berperan penting di film ini gitu menurut Wilda sendiri. Paling gitu Bapak. Mana kekurangannya. Oke, itu perspektif Wilda memandang film ini. Oke. Sebuah sisi lain pandangan dari sahabat kita Wilda. Nah, ada tanggapan mungkin dari yang lainnya? Apakah kita sepakat atau tidak ya biasa saja ya tentang bagaimana mungkin si produser mengolah narasi cerita mungkin ya supaya itu terlihat atau bisa menarik kali ya. Ada tanggapan? Oke, silakan Arianti. Iya, baik Pak. Izin menanggapi terlebih dahulu terkait tadi kenapa tidak menonjolkan sisi sejarah, karena Universal Studio ini adalah perusahaan yang memang bergerak di bidang perfilman. Maka dari itu mereka tentu saja akan lebih memikirkan AdSense daripada nilai sejarah di balik itu semua. Nah, kalau misalnya mau cari konten sejarah fullnya, mungkin kita bisa cari tahu dari buku terkait sejarah dari 47 Ronin ini. Kemudian terkait pernyataan sebelumnya, dapat terkait Chauvinisme yang awalnya dari nasionalisme yang berlebihan sampai akhirnya timbul Chauvinisme ini. Nah, menurut saya di Indonesia Chauvinisme ini masih pada tingkat kedaerahan, belum sampai nasionalisme. Karena sebagian dari kita mengalami perpecahan karena mereka lebih mengagung-agungkan suku maupun adat dari daerahnya masing-masing ketimbang ketimbang mengagungkan negara kita sendiri gitu, seperti Indonesia ke luar negeri, seperti itu. Jadi menurut saya Chauvinisme untuk nasionalisme di Indonesia masih dikatakan masih normal gitu, Bapak. Seperti itu. Oh begitu ya. Mungkin Arianti lebih memandangnya masih nilai nasionalisme itu masih dalam kadar yang biasa-biasa saja, mungkin seperti itu ya. Nah, kalau terkait keberagaman tadi, karena saya mungkin beragama Muslim ya, kalau agama Islam itu saya telah kata Allah itu saya telah menciptakan berbagai macam suku dan bangsa kan, supaya apa? Supaya kita saling mengenali. Nah, saya pikir konteksnya dalam ini jika kita kita serap dalam konteks pembicaraan kita malam ini ya, keberagaman itu mungkin sebuah sama kayak hari ini kita mungkin si Arianti, Siti Fatimah melihat sebuah masalah atau film ini dari perspektif yang berbeda, Husnul berbeda, Wilda berbeda kan, seperti itu. Bagaimana kita yang sering mungkin kita lihat itu bagaimana seseorang melihat angka 6 atau 9 dari sudut yang berbeda, seperti itu kan. Artinya ada nilai masing-masing yang bisa kita eksplorasi, yang bisa kita bingkai dalam sebuah kebenaran, supaya itu menjadi hasanah berpikir, hasanah kita bisa menerima bagaimana konsep keberagaman yang ada di sekeliling kita. Oke, Pak Habil, mungkin sebelum kita tutup pesannya dari Pak Habil lah untuk rekan-rekan mahasiswa Nusantara ini. Ya, makasih Pak Abdul ya. Oke, untuk kawan-kawan mahasiswa ya. Ya, dari sepenggal cerita film yang kita sudah ulas tadi ya, ada banyak hal yang bisa kita dapat dari berbagai perspektif juga. Kawan-kawan juga banyak yang menanggapi dalam konteks yang berbeda-beda pula kan. Yaitu tadi pentingnya kita itu untuk bersama-sama saling
menyampaikan pendapat, saling bertukar pikiran, biarpun latar belakang budaya ataupun pemikiran kita masing-masing berbeda, tapi ada hal yang menjadi inti bahwasanya kita semua itu satu, kita semua itu ada dalam satu pandangan perspektif yang harus kita bina bersama-sama dalam hal bernegara ini gitu. Terkhusus ya di Indonesia kita sendiri gitu. Oke, lebih fokusnya Itu ke aja. pesannya apa Pak Abel? Saling ini aja, saling jaga, saling bisa menerima perbedaan, biarpun mungkin kita berasal dari latar belakang yang berbeda, tapi tetap kita junjung tinggi budaya teman ataupun lingkungan kita itu, ya kalau seperti pepatah bilang ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itulah kurang lebih ya, Pak Abdul ya. Oke, terima kasih Pak Habil. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu. Mudah-mudahan mahasiswa semua bisa sampai ke Riau. Jadi tidak. Ini belum pernah ke Riau ya semua ya? Belum. Kalau informasi kemarin belum ada yang pernah sampai ke Riau katanya. Oh, ya udah segera akan ke Riau. Tapi programnya seharusnya mereka ini sudah di Riau sekarang ini, karena mungkin beberapa teman yang lain sudah ada, yang di Lampung sudah datang ke Lampung ya, Bandung sudah datang ke Bandung ya. Nah, mereka ini belum begitu. Ya, Pak Abdul kemarin sampaikan ke saya katanya mau ada kunjungan ya dari mahasiswa-mahasiswa ini ya. Ya, benar. Tapi ada belum juga sampai ya. Ya. Oke, mungkin di lain waktu Pak Abil ya. Semoga. Oke, kawan-kawan mahasiswa semua, saya cukupkan pertemuan kita malam ini untuk modul kebinekaan dalam bedah film ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak.